Pembacaan kitab suci pada hari ini terambil dari Injil menurut Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak pembacaan ini baik-baik. Dengarkanlah firman Tuhan. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seseorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Namun Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Firman Tuhan berita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi buat kita yang beribadah di ruang ibadah ini maupun Bapak Ibu Saudara yang beribadah di ruang kelas Sekolah Pelangi Kasih. Apa kabar hari ini? Baik? Puji Tuhan. Tidak baik juga puji Tuhan ya saudara-saudara ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kalender gerejawi hari ini adalah Minggu Transfigurasi. Ada yang ingat Minggu Transfigurasi itu apa, saudara-saudara? Ada yang ingat? Nggak ada ya? Kalau nggak ada harus ngulang kelas katekisasinya nanti. Hari ini di dalam kalender gerejawi kita memperingati Minggu Transfigurasi, yaitu memperingati peristiwa di mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Catatan tradisi berkata bahwa gunungnya adalah Gunung Tabor. Apa yang terjadi pada waktu itu, saudara-saudara? Waktu itu Yesus mengajak murid-muridnya yang paling dalam circle-nya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk berdoa ke atas gunung. Tidak dicatat waktunya memang, tapi kemungkinan malam hari. Kita tahu dari mana? Karena seperti biasa, para murid ketika diajak tidur, maka mereka sare, tidur ya saudara-saudara ya. Diajak berdoa, tetapi Petrus, Yakobus, Yohanes tertidur. Ketika mereka terbangun, maka rasanya seperti mimpi, saudara-saudara. Kenapa? Karena ketika mereka terbangun, mereka lihat Yesus berubah. Dan wajahnya berkilau-kilauan, jubahnya putih. Mereka melihat satu pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Betul-betul satu pengalaman yang supranatural buat mereka. Dan mereka melihat Musa dan Elia berdiri di dekat Yesus. Pengalaman itu sedemikian berkesan buat Petrus, sampai-sampai Petrus bilang ke Yesus. Ada yang ingat gak bilang apa dia ke Yesus, saudara-saudara? Ya, "Guru, biarlah kami bikin kemah," katanya ya. "Satu buatmu, satu buat Musa, satu buat Elia." Kalau di TB dibilangnya, "Oh sungguh amat indah di sini tempat ini," gitu ya. "Kami sungguh sangat bahagia." Kalau di TB2 dibilangnya, "Ini sungguh sangat baik." Jadi ada satu pengalaman yang begitu berkesan buat Petrus, di mana Petrus nggak ingin beranjak gitu, pengalaman di atas gunung itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga kadangkala dari waktu ke waktu, saya meyakini kita juga kadang-kadang punya pengalaman di atas gunung ini dalam hidup kita ya, dalam perjalanan iman kita. Kadang-kadang mungkin ada ibadah di mana di dalam ibadah itu kita ngerasa Tuhan itu begitu dekat sama kita gitu ya.
Ada pengalaman di mana kita mendengarkan satu khotbah yang rasanya menyentuh banget hati kita. Rasanya Tuhan berbicara dengan jelas sama kita. Atau pengalaman mungkin kita mengalami pertolongan Tuhan yang begitu nyata secara ajaib. Kita mengalami Tuhan menyapa dengan sangat jelas gitu. Dan setiap kali kita mengalami pengalaman atas gunung ini, rasanya kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan boleh gak begini aja? Ngalamin ini terus gitu ya. Biar begini aja deh seterusnya, indah dan nikmat sekali rasanya gitu ya. Saya nggak harus mikirin cicilan gitu kan, nggak harus mikirin tugas kuliah, nggak harus mikirin mungkin relasi yang retak dengan suami dengan istri. Boleh nggak kayak begini aja gitu? Ibadah rasanya, wah, haleluya, puji Tuhan gitu. Itu kan pengalaman atas gunung yang kayaknya, aduh boleh nggak di sini aja Tuhan gitu ya. Nah itu yang kita nggak ada bedanya sama Petrus sebenarnya, saudara gitu ya kira-kira. Itu pengalaman yang berbekas dan rasanya udah deh di sini aja gitu. Tapi kan nggak bisa gitu ya saudara-saudara ya. Kenyataannya adalah life must go on gitu. Kita harus turun gunung. Hari ini hari Minggu, besok hari Senin. Harus kerja lagi, harus sekolah lagi, harus kuliah. Cuma besok libur ya kebetulan ya saudara-saudara ya. Sebagian orang. Nah berbagai pengumuman hidup kita nggak hilang begitu saja. Masalah relasi, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Terus kita akan hadapi saudara-saudara. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, di Minggu Transfigurasi kali ini kita diingatkan bahwa kemuliaan Yesus di atas gunung tadi itu bukan hanya untuk dikagumi dan dinikmati di atas gunung saja. Pengalaman atas gunung seperti itu, saudara, tidak. Kemuliaan Yesus juga mesti dinyatakan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kesemrautan, kekusutan kehidupan manusia, saudara. Dan inilah yang kita saksikan di dalam kisah perjumpaan Yesus dengan Zakheus. Kalau di atas Gunung Tabor, kemuliaan Yesus dinyatakan dengan peristiwa yang supranatural. Yesus berkilau-kilauan begitu ya, dilihat oleh Petrus, Yakobus, Yohanes. Tetapi sekarang di teks kita hari ini, saudara-saudara, kemuliaan Yesus dinyatakan dengan tindakan nyata Yesus menyahabati orang yang dibenci oleh semua orang, orang yang dijauhi oleh semua orang. Namanya Zakheus. Siapa Zakheus, saudara? Kalau guru sekolah minggu mah langsung pasti nyanyi ya. Gimana Cius Tika? Zakheus, orang pendek, kecil betul dia memanjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Apalagi? Yesus datang kepadanya. Hei Zakheus, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu katanya. Lagu ini mengingat Zakheus hanya sebagai orang yang pendek, saudara-saudara ya. Padahal Lukas kasih catatan yang penting, jauh lebih penting dari fisiknya yang pendek. Lukas mencatat apa, saudara-saudara? Zakheus, seorang kepala pemungut cukai, dan dia adalah orang yang kaya. Saudara-saudara, ini catatan penting untuk kita bisa menyelami perjumpaan Yesus dengan Zakheus. Dan kita harus memahami konteks pada waktu itu. Pada waktu itu yang berkuasa adalah kekaisaran Romawi. Dan orang-orang Yahudi ini ada di bawah, bisa dibilang penjajahan Romawi, saudara-saudara. Dan ketika kekaisaran Romawi mau mengendalikan wilayah orang-orang Yahudi ini di Yudea Galilea, maka kekaisaran Romawi mengangkat raja-raja yang boneka gitu ya, raja boneka istilahnya, untuk mereka atur. Supaya tetap yang jadi rajanya orang Yahudi begitu. Tetapi di belakangnya adalah Kaisar Romawi. Jadi boneka aja sebetulnya, termasuk Herodes begitu ya. Nah, pajak itu alat kontrol yang menegaskan bahwa orang Yahudi itu hidup di bawah otoritas kekaisaran Romawi. Harus ada yang mengut pajak nih buat kekaisaran Romawi. Dan yang mengut pajak siapa, saudara-saudara? Orang Yahudi sendiri. Jadi orang Yahudi memungut pajak dari saudara-saudaranya orang Yahudi, lalu pajak itu disetorkan kepada Kaisar Romawi. Jadi saudara-saudara, pemungut cukai ini oleh orang Yahudi dilihat sebagai pengkhianat. Bagaimana tidak? Mereka mungutin duit buat penjajah. Bukan cuma itu saudara-saudara, ketika mungut duit juga duitnya dikorupsi saudara-saudara. Mereka ambil lebih banyak dan ditetapkan saudara-saudara. Jadi pemungut cukai ini sangat buruk citranya, dikaitkan dengan ketidakadilan, dan mereka dilekatkan stigma sosial. Ini namanya pemungut cukai itu udah pasti pengkhianat. Dan juga ada stigma religius, dianggap orang berdosa saudara-saudara oleh orang Yahudi. Jadi ketika seorang Yahudi jadi pemungut cukai, maka statusnya sebagai umat Allah itu gugur.
Itu pemahaman orang Yahudi pada waktu itu. Nah, di dalam Mishnah ini adalah catatan dari hukum lisan di agama Yahudi. Di dalam Mishnah, di dalam bagian Nedarim pasal 3 ayat 4, pemungut cukai itu disamakan dengan perampok dan pembunuh. Disamakan, saudara-saudara. Pemungut cukai tidak merenggut nyawa orang, tetapi disejajarkan dengan pembunuh. Begitu seriusnya nih di mata orang Yahudi bahwa pemungut cukai itu sama seperti pembunuh. Nah, Zakheus bukan sembarang pemungut cukai. Dia adalah kepala pemungut cukai, the big boss. Jadi di bawah Zakheus itu banyak pemungut-pemungut cukai, saudara-saudara. Dan pemungut-pemungut cukai ini kalau mengungut cukai akan setor ke atasannya lagi, dan di topnya adalah Zakheus. Jadi tidak heran, saudara, dia kaya. Dan dia adalah bagian dari rezim penjajah. Dia kayanya dari mana, saudara? Uang siapa itu? Uang dari saudara-saudaranya sendiri. Orang-orang Yahudi, saudara. Dia ambil dari bangsanya sendiri. Dia nikmati itu, saudara. Jadi mungkin kalau kita coba cari analogi modernnya, mungkin yang paling dekat adalah bayangkan seorang politikus kaya raya yang terkenal sangat korup. Seperti itulah kira-kira Zakheus. Kita emosi nggak kalau ada politikus kaya raya sangat korup? Emosi nggak, saudara-saudara? Emosi. Kita bayar pajak buat hidupin dia. Kita bayar pajak buat dia jalan-jalan, buat dia beli barang mewah. Dia korupsi, saudara-saudara. Itu dari uang siapa? Uang kita, saudara-saudara. Jadi sedemikian posisi kepala pemungut cukai di konteks Yahudi pada waktu itu. Jadi nggak ada orang suka sama pemungut cukai, apalagi kepalanya, saudara-saudara. Yang tajir melintir ini nggak ada seorang pun yang suka, nggak ada seorang pun yang mau berteman dengan orang ini, nggak ada, saudara-saudara. Nah, kenapa Zakheus ingin melihat Yesus? Di bagian ini tidak dicatat kenapa Zakheus ingin melihat Yesus. Nggak dicatat secara eksplisit. Tetapi saya menduga kemungkinan besar Zakheus ini udah dengar bahwa yang namanya Rabi Yesus ini ternyata welcome dan bersahabat sama pemungut cukai. Tahu dari mana? Karena di pasal-pasal sebelumnya di Lukas pasal 5 ayat 57 sampai 32, Yesus mencatat ada seorang pemungut cukai lain, namanya siapa? Lewi. Yesus panggil Lewi. Pemungut cukai juga, tapi levelnya di bawah Zakheus. Zakheus ini big bossnya, saudara-saudara. Jadi Lewi di pasal 5 sudah dicatat. Yesus memanggil Lewi seorang pemungut cukai, bahkan Yesus datang makan di rumahnya. Diomongin juga sama orang-orang pada waktu itu, kok mau-maunya dia makan di rumah pemungut cukai. Nah, tampaknya Zakheus sudah sempat dengar nih, gitu ya, mungkin jadi gosip di kalangan para pemungut cukai begitu. Wah, ini ada rabi nih kayaknya mau makan nih di rumahnya Lewi begitu ya. Dia dengar, jadi dia penasaran, saudara-saudara. Zakheus ini penasaran, ingin melihat Yesus itu orangnya kayak apa sih begitu. Tetapi karena dia pendek, terhalang sama banyak orang, kerumunan orang, yang dia lakukan adalah dia berupaya, dia lari gitu ya, ngedeluin orang, dia pantang menyerah, lalu dia memanjat pohon ara. Saudara-saudara, kalau kita bayangkan, ini tindakan sangat nggak lazim dan memalukan. Ini bukan orang biasa ya, ini orang punya jabatan nih, kepala pemungut cukai. Jadi jabatan tinggi ini. Gimana lalu lari manjat pohon, saudara-saudara? Lucu kalau kita bayangin begitu. Orang yang punya jabatan ini lari-lari manjat pohon, lucu, saudara. Tapi nggak peduli Zakheus. Pokoknya dia pengen lihat Yesus saja. Nah, mungkin di sini saya juga jadi merenung ya, saudara-saudara ya. Untuk Zakheus bisa manjat pohon itu sebenarnya dia harus menelan pride dia. Seorang kepala pemungut cukai manjat pohon buat lihat Yesus, itu harus telan pride dia loh, saudara-saudara. Jadi untuk melihat Yesus, seringkali kita perlu menelan pride kita, saudara-saudara. Dan seringkali yang menghalangi kita melihat Yesus adalah pride kita, keangkuhan kita. Nah, apa respons Yesus ketika melihat Zakheus di atas pohon? Lukas mencatat, Yesus lihat ke atas pohon ara, lalu dia bilang, Zakheus. Coba bayangkan deh adegannya, saudara-saudara. Lucu loh. Zakheus. Ketika Yesus ngomong gitu, apa yang terjadi kira-kira? Bisa bayangin apa yang terjadi berikutnya? Semua orang matanya pasti tertuju kepada Zakheus di atas pohon ara. Zakheus, ini orang lagi rame nih. Zakheus, semua orang pasti ngelihat ke pohon ara, ke atas begitu kan? Lah, itu orang ngapain di atas? Pemungut cukai itu, saya membayangkan ini orang-orang tertawa, saudara-saudara. Ngapain itu si pendosa itu, tukang pungut cukai, kepala pungut cukai ada di atas gitu loh.
Dan nggak tahu kira-kira apa yang ada di benak orang banyak itu, apa yang akan Yesus katakan kepada Zakeus gitu ya. Hei pendosa bertobatlah, mungkin itu kali yang diharapkan orang banyak Yesus ngomong. Tetapi tidak saudara. Yesus bilang, turun, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow, ini mind blowing. Ini unexpected. Kata-kata yang dikeluarkan oleh Yesus kepada Zakeus. Si kepala pemungut cukai ini. Yesus panggil dia dan Yesus bilang, aku mau ke rumahmu. Ini mengejutkan orang banyak, juga mengejutkan Zakeus. Yesus mau ke rumah saya. Benar, makanya dia langsung sambut dengan sukacita. Kenapa? Karena nggak ada orang Yahudi yang mau berteman sama dia, saudara-saudara. Nggak ada. Dia dijauhi, saudara-saudara. Dia dianggap sebagai pengkhianat, disamakan dengan pembunuh. Kalau Zakeus jalan di tempat umum juga orang boro-boro mau nyapa dia, Pak Zakeus nggak ada, saudara-saudara. Orang akan buang muka kalau boleh ludahin mukanya, orang akan ludahin mukanya, saudara-saudara. Tetapi Yesus tidak peduli dengan opini publik. Dan Yesus tidak panggil dia sebagai si pendosa atau si pemungut cukai, tidak. Yesus panggil dengan namanya, Zakeus, turun. Aku mau datang ke rumahmu. Saudara-saudara, di sini kita bisa berefleksi. Mungkin ada di antara kita yang bisa relate dengan Zakeus. Kita mungkin merasa kita itu dikerdilkan oleh stigma yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Dilabeli oleh orang lain, oleh keluarga, begitu. Kita dikerdilkan. Kita mungkin dijauhi, nggak ada yang mau berteman sama kita. Lalu saudara-saudara, pagi ini kita diingatkan, Yesus tidak peduli sama opini publik. Yesus memanggil nama Zakeus dan Yesus memanggil nama setiap kita. Yesus memanggil namamu dan dia menerimamu dan dia mau datang berkunjung ke rumahmu. Tatkala tak seorang pun mau datang ke rumahmu. Itu Yesus, saudara. Tentu Zakeus bersuka cita, bukan? Ada rabi yang hebat ini mau datang ke rumahnya. Wow, itu kehormatan buat dia. Tapi kenapa orang-orang ini bersungut-sungut? Kenapa banyak orang ini bersungut-sungut dan bilang, ia menumpang di orang berdosa. Semua bersungut-sungut. Sederhana alasannya, saudara-saudara, sekali lagi, bagi orang Yahudi, Zakeus ini pengkhianat. Dia layak dijauhi. Dia kaya dari uang kami. Dari kesengsaraan kami dia bisa kaya. Dia layak dimusuhi, dia bekerja buat rezim penjajah. Sedangkan Yesus mau masuk ke rumahnya, gimana orang gak ngomel, saudara-saudara? Ada di sini yang mau datang ke rumah musuhnya? Nggak ada, saudara-saudara. Kalau kita datang ke rumah seseorang, itu pasti bukan musuh kita. Setidaknya kita punya relasi baik dengan orang itu, baru kita mau datang ke rumahnya. Musuh kita nggak ada, kita mau datang ke rumahnya. Boro-boro, saudara. Lewat gang rumahnya kita nggak mau pasti. Orang kita sebel. Kalau Yesus sampai mau datang ke rumahnya, itu adalah sebuah pernyataan publik. Aku adalah sahabatnya Zakeus, yang kalian semua sebut sebagai pendosa. Heboh, nggak happy orang, saudara. Jadi bahan gunjingan. Mungkin saya mencoba mencari analogi modern yang paling dekat, kira-kira apa ya? Mungkin kalau tadi Zakeus saya analogikan sebagai politisi kaya raya yang sangat korup, terkenal. Mungkin analogi yang paling dekat adalah ketika seorang pendeta gereja Kristus main ke rumah politisi korup kaya raya itu dan makan di sana. Kira-kira jadi bahan gunjingan jemaat nggak, saudara? Ngapain pendeta ke situ? Minta duit kali. Itu apa gitu ya? Jadi bahan gunjingan, saudara. Ngapain? Orang jahat gitu. Jadi saudara-saudara, kita di sini pun perlu merenung, saya pikir, dengan jujur. Kalau kita dengan mulut bernyanyi, Amazing Grace, how sweet the sound. Benar enggak? Grace itu sounds-nya amazing buat kita. Betul enggak, saudara-saudara? Wah, nggak ada yang berani jawab. Betul enggak? Amazing. Ada amin? Mana si amin? Yes, amazing grace. Kalau yang menerima grace itu adalah saya. Ya kan? Kalau saya yang menerima grace itu amazing grace. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan itu baik luar biasa.
panjang sabar, berlimpah kasih setia. Puji Tuhan, amazing grace. Coba sekarang bayangkan orang yang paling saudara benci. Atau bayangkan orang yang saudara anggap paling jahat di kolong langit ini. Lalu dia menerima grace itu dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan, pengampunan itu. Bisa kita nyanyi Amazing Grace? Kayaknya mau nyanyi kayak susah keluar ya saudara. Ketika orang yang kita anggap menjijikkan, jahat, gak layak menerima grace itu, boro-boro kita mau nyanyi Amazing Grace. Enggak. Yang ada kita marah. Ini anugerah yang membuat saya murka. Bukan anugerah yang membuat saya bersuka cita, enggak. Anugerah yang membuat saya murka. Kenapa Tuhan kasih grace ke dia? Dan inilah persis yang dilakukan oleh orang banyak tadi. Nggak happy orang banyak ini ketika Tuhan mau datang ke rumah Zakheus si pendosa ini. Marah mereka, saudara. Nah, apa respon Zakheus terhadap sungut-sungut orang banyak ini? Menurut saya perlu kita perhatikan respon Zakheus. Zakheus dikatakan di ayat 8, dia berdiri, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau saya rangkum saudara-saudara, Zakheus ini menerima kok. Zakheus menerima, dia berdosa. Dia nggak sangkali itu. Dia menerima, dia mungkin sudah memeras gitu. Dia mengakui pemerasan yang dia lakukan. Iya, aku berdosa, tapi aku mau bertobat. Dan dia tunjukkan dengan tindakan nyata. Tindakan nyata apa? Setengah miliknya dia bilang ke Yesus akan dia berikan kepada orang miskin. Dan kalau aku sudah peras orang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Itu berarti 400%, saudara-saudara ya. Nah, ini melampaui apa yang dituntut di hukum Taurat. Nanti saudara-saudara boleh cek di rumah. Di Imamat 6 ayat 5 dan di Bilangan 5 ayat 7 itu ada aturannya tuh. Kalau orang sudah memeras, harus dibalikinnya berapa banyak? Harus dibalikinnya itu 120%. Ditambah 1/5-nya, jadi 120%. Tapi Zakheus akan menggantinya 400%. Jadi ini beyond what is expected oleh hukum Taurat begitu. Dan Yesus nggak minta sebenarnya, bukan? Yesus nggak minta apa-apa. Yesus cuma mau datang ke rumahnya. Tetapi Zakheus menunjukkan satu pertobatan berinisiatif, menunjukkan pertobatan dia untuk ikut Yesus. Ini jadi sebuah refleksi juga ya saudara-saudara ya. Yang namanya perjumpaan dengan Yesus memang akan selalu membuahkan pengakuan bahwa kita berdosa dan akan selalu membuahkan yang namanya pertobatan. Orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, mengalami anugerah itu nggak mungkin tinggal diam, nggak mungkin dia ongkang-ongkang kaki gitu. Kalau orang sudah menerima anugerah Tuhan seperti Zakheus, dia akan mensyukuri anugerah itu lewat tindakan nyata. Nggak usah disuruh-suruh, saudara. Nggak usah disuruh-suruh, dia akan syukuri itu lewat tindakan nyata. Nah, kisah ini ditutup dengan pernyataan Yesus tentang Zakheus dan juga tentang dirinya. Ini dua pernyataan yang penting juga, saudara. Yang pertama dibilang bahwa orang ini pun anak Abraham, kata Yesus. Zakheus ini adalah anak Abraham. Saudara, ini pernyataan penting di tengah-tengah publik yang waktu itu bersungut-sungut. Ini pernyataan publik yang memulihkan martabat dan hidup Zakheus. Buat orang Yahudi, Zakheus bukan lagi bagian dari umat Allah. Kenapa? Karena dia adalah pemungut cukai. Dia pengkhianat. Dia bukan umat Allah lagi. Dia bukan anak Abraham. Tapi Yesus lawan itu, saudara. Yesus kembalikan status umat Allah yang sudah dicabut oleh orang banyak. Orang yang disingkirkan itu kini dikembalikan pada tempatnya sebagai bagian dari keluarga Allah. Orang ini, Zakheus, pemungut cukai yang kalian sebut sebagai pendosa ini adalah anak Abraham. Statusnya dipulihkan, saudara. Nah, saudara-saudara, buat kita yang bisa relate dengan Zakheus, Tuhan mau bilang sama kita pagi hari ini, kamu itu milikku. Dan kamu selalu punya tempat di dalam keluarga Allah. Selalu ada tempat buatmu. Mungkin orang-orang menolakmu, tidak mengakuimu, mencabut statusmu, tetapi buat Yesus, selalu ada tempat di dalam keluarga Allah. Kenapa? Karena berikutnya,
Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapakah yang hilang ini, saudara? Siapakah yang hilang ini? Biasanya kalau kita baca yang hilang, kita langsung memahaminya, oh ini adalah mereka yang belum mendengar berita Injil gitu ya. Ini orang-orang yang hilang. Itu betul. Tetapi saya pikir maknanya jauh lebih kaya dari itu. Yang hilang juga termasuk adalah orang-orang yang dihilangkan oleh kita. Orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang dilabeli dan distigma, orang-orang yang dipermalukan, orang-orang yang dianggap jelek, jahat, tidak layak, orang yang dianggap sampah masyarakat. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang ini. Inilah kemuliaan Yesus yang dinyatakan untuk mereka yang hilang, saudara-saudara. Kemuliaan Yesus bukan kemuliaan yang tinggal di atas gunung sana, saudara. Tidak, kemuliaan Yesus adalah kemuliaan yang turun ke bawah ini. Dia turun menjadi manusia yang masuk ke dalam kekusutan dan kekacauan hidup manusia untuk menyelamatkan dan memulihkan manusia berdosa. Kalau sang kepala gereja, Kristus, melakukan itu, bagaimana dengan kita sebagai gereja yang disebut sebagai tubuh Kristus? Saudara-saudara, kalau mau jujur, sebagai gereja Tuhan, kita lebih sering sibuk dengan pengalaman di atas gunung. Kita lebih sibuk dengan perayaan Natal. Bentar lagi Paskah. Habis Paskah, Natal. Habis Natal, Paskah. Bertahun-tahun yang lalu, saudara-saudara, saya frustrasi ada di dalam gereja karena gereja hanya berputar-putar Paskah, Natal, Paskah, Natal, Paskah, Natal, saudara. Padahal kita jelas-jelas dibilang kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Tapi kenapa garamnya sibuk di dalam, terangnya sibuk di dalam, saudara-saudara? Kita sibuk sekali dengan pengalaman di atas gunung ini. Dan sangat mudah buat kita mencintai pengalaman di atas gunung. Ibadah yang kusyuk, liturgi yang indah, musik yang apik, khotbah yang menyentuh, momen yang menggetarkan hati. Rasanya aduh, jangan berlalu momen ini Tuhan gitu ya. Indah sekali. Wah, pengen terus tinggal di rumah Tuhan. Tapi pertanyaannya saudara, life must go on kan? Kita gak bisa stay terus di atas gunung. Pertanyaan, apa yang terjadi setelah turun gunung, saudara-saudara? Apakah kita menjadi komunitas yang mencari mereka yang hilang? Atau jangan-jangan kita jadi komunitas seperti kumpulan orang banyak itu, kerumunan yang malah menghalangi seorang Zakius untuk datang kepada Yesus. Kumpulan yang melabeli dengan mudah orang lain sebagai pendosa, saudara-saudara. Kita perlu ingat dari waktu ke waktu bahwa gereja ini bukan kumpulan orang sempurna. Tidak ada orang Kristen yang sempurna. Tidak ada penatua yang sempurna, tidak ada pendeta yang sempurna, tidak pernah ada. Itu hanya ada di ilusi kita, saudara, halusinasi. Tidak ada. Gereja adalah kumpulan orang berdosa yang menerima anugerah pengampunan. Gereja ini bisa diibaratkan sebagai rumah sakit. Gereja ini rumah pemulihan buat mereka yang dianggap paling berdosa. Kita ini orang-orang sakit, saudara-saudara. Semua, termasuk saya. Kita membutuhkan anugerah Tuhan yang memulihkan. Karena itu ada beberapa hal praktis yang bisa kita lakukan untuk menghayati ini. Yang pertama, saudara-saudara, berhentilah menganggap orang lain lebih berdosa daripada kita. Berhenti, saudara-saudara. Berhentilah menganggap orang lain lebih berdosa dari kita, siapapun itu. Kita yang rajin ke gereja, gampang banget kayaknya ngelihat orang yang ke gereja, wah pendosa tuh, yang perlu dipertobatkan gitu ya. Karena dia jarang ke gereja, kalau gue mah udah ke gereja nih. Ini pendosa ini harus kita tarik nih ke gereja gitu ya. Kita menganggap orang lain lebih berdosa. Saudara-saudara, kalau kita mencari yang hilang, itu bukan karena kita merasa lebih baik dari mereka. Tidak, saudara-saudara. Tetapi ini karena kita lakukan karena kita mau mereka mengalami sukacita dan pemulihan yang sudah kita alami terlebih dahulu. Bukan merasa lebih baik, enggak. Tapi kayak saya udah ngalamin nih.
Maka saya mau kamu juga mengalami, saudara-saudara. Saya mau kamu juga mengalami sukacita ini. Kita kan kalau yang demen makan kemana-mana kuliner, kita nyobain bakso, bubur, mie ayam, tanpa disuruh sama abangnya juga kita jualan ya saudara-saudara ya. Cobain tuh bubur di situ tuh, cobain tuh mie di situ, cobain nasi goreng di situ gitu. Itu jadi marketing saudara-saudara. Kenapa? Kita mau orang lain mengalami. Ini nikmat banget nih makanannya. Ayo alami begitu ya, saudara-saudara. Nah ini berhenti menganggap orang lain lebih berdosa daripada kita, siapapun itu. Berhenti. Karena kita sama-sama berdosa. Bedanya jenis dosanya aja. Mungkin ada orang yang dosanya kelihatan, dosa kita nggak kelihatan, saudara. Sama-sama pendosa. Yang kedua, hal praktis yang bisa kita lakukan adalah berhentilah memberikan label kepada orang lain. Berhenti memberi label. Oh ya dia makan tukang main cewek. Itu label, saudara. Stigma. Oh dia mah tukang tipu. Oh dia mah pelit. Wah macam-macam deh saudara ya. Dan mungkin tanpa disadari kita bisa labeling ke anggota keluarga, labeling ke orang lain, labeling ke orang-orang kita anggap lebih hina daripada kita. Berhenti memberikan label kepada orang lain. Berhenti saudara. Yesus ketika melihat Zakeus di atas pohon, dia tidak bilang, hei pemungut cukai turun. Enggak. Yesus panggil dengan namanya. Zakeus, turunlah. Kalau orang lain memberikan label kepada kita, saudara, Yesus tidak. Yesus panggil kita satu persatu dengan nama kita. Yang ketiga, hal praktis yang bisa kita lakukan, saudara. Mulailah berpikir begini. Kalau bicara yang hilang dan mencari yang hilang, mulailah berpikirnya begini. Saya dan kita semua adalah anak yang hilang. Jadi kalau ngomongin yang hilang itu bukan yang di luar sana aja saudara. Saya anak yang hilang. Kita semua anak yang hilang. Dan kita mau mencari saudara-saudara kita yang hilang juga. Supaya kita bisa sama-sama berjalan pulang ke pelukan Bapa Sorgawi yang menanti-nantikan kita pulang ke pelukannya. Itu penghayatannya saudara. Saya ingat almarhum Henry Nouwen, seorang penulis Katolik, pernah bilang bahwa di dalam perenungannya tentang lukisan Rembrandt. Jadi pelukis bernama Rembrandt pernah melukis tentang perumpamaan anak yang hilang. Lalu Henry Nouwen bilang bahwa perjalanan iman kita adalah perjalanan seorang anak yang hilang pulang ke pelukan bapaknya. Itu perjalanan kita semua Bapak, saudara-saudara, Bapak Ibu saudara-saudara. Setiap kita adalah anak yang hilang, in one way or another. Kita ini semua anak yang hilang. Kita sedang berjalan pulang ke pelukan Bapa. Dan di dalam perjalanan itu, saudara-saudara, mari kita cari saudara-saudara kita yang hilang juga. Supaya kita bisa berjalan bersama-sama, pulang ke pelukan Bapa Sorgawi yang sangat merindukan kita pulang. Saudara-saudara, di Minggu Transfigurasi ini kita diingatkan bahwa kemuliaan Yesus tidak berhenti di atas gunung, tidak. Kemuliaan Yesus itu turun ke Yeriko, berhenti di bawah pohon ara. Dan kemuliaan Yesus itu memanggil Zakeus turun dari pohon. Memanggil setiap nama kita by name, memanggil nama setiap orang yang paling berdosa, dan kemuliaan itu masuk ke dalam rumah di mana tidak ada seorang pun mau masuk. Dan kemuliaan itu berkata, hari ini keselamatan datang. Itulah berita Injil. Tuhan yang kita sembah tidak menjauh dari para pendosa, tidak. Tuhan justru mendekati para pendosa, mencari, menyelamatkan. Karena saudara-saudara, kalau hari ini kita merasa seperti Zakeus yang sepertinya mengintip dari jauh gitu ya. Kita dijauhi, kita ditolak, kita merasa berdosa. Saudara-saudara, hari ini Tuhan Yesus memanggil namamu. Dan Yesus mau masuk ke rumahmu. Dan Yesus mau memulihkan hidupmu hari ini. Sebagai gereja Tuhan, saudara-saudara, mari kita menjadi rumah pemulihan.
bukan kerumunan orang yang menghalangi orang lain untuk berjumpa dengan Yesus. Mari kita buka pintu gereja ini lebar-lebar. Untuk semua orang yang hilang. Dan marilah kita sebagai anak-anak yang hilang juga mengikut Yesus, mendengarkan perkataannya. Dia datang ke dunia ini untuk mencari yang hilang. Mari kita jalan pulang ke hadirat Bapa Sorgawi sambil terus mencari saudara-saudara kita yang hilang juga, supaya kita bisa berjalan bersama-sama dan pulang ke pelukan Bapa Surgawi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.